Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51/PK tahun 2013, Presiden Republik Indonesia menimbang a. bahwa untuk menghargai PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, perlu menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. B. Bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memberikan pertimbangan pengusulan penganugerahan tanda kehormatan tersebut. C. Bahwa penganugerahan tanda kehormatan tersebut penting untuk menemukan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat perjuangan, dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013, Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono ditandatangani.
Sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional Korpri pada hari ulang tahun ke-42 Korpri tahun 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua DPK Korpri, yang terhormat para tokoh dan praktisi kesehatan, yang terhormat para pejabat publik Kota Bandung, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta peserta upacara yang saya banggakan. Pada hari yang bersejarah ini, dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia. Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati hari jadi ke-42 kepada keluarga besar Korpri, baik yang bertugas di seluruh tanah air maupun di mancanegara. Saya berharap peringatan hari jadi Korpri tahun ini dapat meningkatkan dedikasi, profesionalisme, integritas, dan semangat reformasi birokrasi dari segenap anggota Korpri dalam pengabdian saudara-saudara kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Pada kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pengabdian segenap anggota Korpri, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara anggota Korpri yang bertugas di pedalaman, daerah terpencil, perbatasan negara, dan pulau-pulau terdepan. Saudara-saudara telah menunjukkan dedikasi yang tinggi melebihi panggilan tugas dalam mengemban amanah sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah. Saudara-saudara, tema yang diangkat pada hari ulang tahun ke-42 Korpri tahun 2013 adalah dengan profesionalisme dan netralitas, Korpri mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema ini saya nilai tepat karena saat ini profesionalisme dan netralitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sangatlah penting bagi tercapainya keberhasilan pembangunan nasional, utamanya dalam menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air. Melalui tema ini saya mengajak segenap anggota Korpri untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan. Saya juga mengajak segenap anggota Korpri untuk tetap netral dalam proses demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang di tanah air. Para anggota Korpri harus berdiri di tengah-tengah masyarakat, baik itu dalam proses pemilu kada maupun pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 mendatang. Sekali lagi saya minta keberpihakan segenap anggota Korpri hanya tegak lurus kepada bangsa dan negara. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan, sejarah mencatat lebih dari 4 dekade Korpri tampil sebagai organisasi profesi yang tetap menunaikan tugas kedinasannya secara lebih profesional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Korpri dapat menampilkan postur organisasinya sebagai penopang birokrasi pemerintahan untuk mendukung suksesnya agenda pembangunan. Berkat dedikasi dan komitmen para anggota Korpri bersama-sama segenap elemen bangsa, kita mampu bertahan dari krisis keuangan global. Ekonomi kita tetap tumbuh, kesejahteraan rakyat tetap meningkat, dan pelayanan publik berjalan lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Sebagaimana saya tegaskan pada hari ulang tahun ke-41 Korpri tahun lalu, menjadi tugas kita semua untuk meningkatkan komitmen pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Saya berharap dalam 1 tahun ke depan, segenap anggota Korpri dapat terus meningkatkan komitmen itu untuk menuntaskan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2010-2014. Saya tidak ingin mendengar adanya pelayanan publik yang masih lambat. Kita telah menjalankan reformasi birokrasi dalam 9 tahun terakhir ini.
Esensi dari reformasi birokrasi yang kita jalankan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Rakyat harus mendapat perlakuan dan pelayanan dari segenap aparatur pemerintah dengan sebaik-baiknya. Saya mengapresiasi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang telah menjalankan sistem lelang jabatan untuk menghasilkan pejabat yang benar-benar mampu bekerja keras dan memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Sistem lelang jabatan ini insya Allah dapat memfasilitasi percepatan pembentukan tatanan pemerintahan yang makin bersih, makin transparan, dan makin berwibawa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini selaku Penasihat Nasional Korpri, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada segenap anggota Korpri dimanapun saudara bertugas dan berada. Pertama, tingkatkan profesionalisme sebagai aparatur negara agar masyarakat benar dapat merasakan manfaat dari reformasi birokrasi yang kita jalankan bersama. Kedua, wujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tingkatkan budaya anti korupsi. Laksanakan instruksi Presiden nomor 1 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ciptakan birokrasi yang cerdas, cepat, profesional, dan responsif. 3. Tunjukkan keteladanan sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Jangan cederai kepercayaan rakyat dan sumpah jabatan. Kita memiliki amanat dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Keempat, menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, sekali lagi saya minta saudara-saudara, para anggota Korpri untuk menjaga netralitas. Bebaskan tatanan organisasi kepegawaian dari kepentingan politik. Sebagai aparatur pemerintahan, segenap anggota Korpri diwajibkan untuk bersikap netral dan adil. 5. Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa jajaran aparatur pemerintah di era reformasi ini merupakan pelayanan masyarakat. Kedepankan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia. Selamat bertugas, insya Allah Tuhan bersama kita. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 November 2013. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sambutan saya lanjutkan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Peserta upacara yang saya hormati, salah satu pekerjaan besar Korpri adalah membangun mentalitas melayani dan bukan dilayani, yaitu melalui penciptaan sistem hubungan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan agar masyarakat dapat menerima pelayanan secara mudah, cepat, tepat, dengan harga terjangkau. Bagaimanapun juga masyarakat menghendaki pelayanan terbaik dari pemerintah yang semestinya ditindaklanjuti sikap empati dan semangat rela berkorban, bukannya berdasarkan pendekatan kekuasaan yang cenderung menimbulkan biaya sosial ekonomi yang tinggi. Nilai-nilai kebajikan ini pula yang diharapkan ditumbuhkan praktisi kesehatan yang tergabung dalam Korpri, terutama untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara secara adil dan tanpa diskriminasi. Terlebih lagi Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang RPJMN antara lain mengamanatkan perlunya peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang diwujudkan melalui pembangunan bidang kesehatan dengan mengarah kepada peningkatan kesadaran serta kemampuan hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Terhadap kenyataan itu, para praktisi kesehatan dituntut membantu kebijakan kota sehat, yakni kota yang secara terus-menerus meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial dengan memaksimalkan seluruh potensi secara bersama-sama ataupun mandiri, sehingga dapat diwujudkan masyarakat yang berperilaku sehat dalam suasana yang aman dan nyaman. Setidaknya para praktisi kesehatan mendorong masyarakat
memenuhi hak dan kewajibannya dalam program jaminan sosial, khususnya dengan diterapkannya sistem jaminan sosial nasional tanggal 1 Januari mendatang sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk itu saya berharap peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini menjadi momentum peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sesuai tema yang diangkat, yaitu Indonesia Cinta Sehat menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang bermutu dengan pesan pendukung aku perlu hidup sehat dengan memilih jaminan kesehatan. Akhirnya saya berharap peringatan Hari Jadi Korpri dan Hari Kesehatan Nasional tahun ini menginspirasi peningkatan kualitas pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Karena tugas, jabatan, profesi, dan tanggung jawab kita pada intinya adalah membantu masyarakat lebih berdaya dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Secara khusus saya mengucapkan selamat kepada para penerima Satya Lencana 10, 20, dan 30 tahun bagi anggota Korpri, disertai harapan agar mampu menjaga kinerja dan bahkan meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik. Begitu pula kepada para juara yang menyertai reputasi Kota Bandung sebagai juara kota sehat, yaitu Puskesmas Kopo sebagai puskesmas berprestasi ketiga se-Indonesia. Selamat. Juga Puskesmas Talaga Bodas sebagai best practice program pengelolaan penyakit kronis. Dokter kecil dan juara sekolah sehat, saya mengucapkan selamat. Semoga prestasi ini memotivasi peningkatan kinerja guna meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Kota Bandung dan dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan institusi kesehatan berprestasi sebagai puskesmas berprestasi peringkat 3 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota Bandung kepada Kepala UPT Puskesmas Kopo, dan juga akan dilanjutkan dengan bantuan sarana ruang jaga dokter untuk 8 UPT dan akan dilanjutkan Kota Bandung dan Muspida Kota Bandung. Kami persilakan. Adapun juara lomba dokter kecil tingkat Kota Bandung tahun 2013, juara 1 Naila Rabani dari SD Yuka, juara 2 Binari Firlana dari SD Dia, juara 3 Yasmin Alfi Yazahra SD Andir Kidul, harapan 1 Salma Nada Uljanah dari SD Negeri Cisarantan Kidul, harapan 2 Kaisar Salma Fadila SD Matahayu Raya 2, dan harapan 2 Muhammad Rafli Putra Pratama dari SD BPI, harapan 3 Surya Rizky Zabadil dari SG Negeri Griba 5. Dan selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan hibur-hiburan dan akan dipandu langsung oleh MC Kang Abai dan juga Ibu Lia Aprilia. Dan adapun
bersama Bapak Wakil Wali Kota Tadi Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono memberikan satu ucapan selamat, kedua ada 4 pesan, salah satunya adalah satu meningkatkan profesionalisme, meningkatkan pelayanan, artinya harus kerja keras, kedua harus netral, tidak boleh berpolitik ya. Dalam rangka tahun depan adalah tahun politik, pemilu legislatif dan pemilihan presiden, juga untuk menyemangati semangat anti korupsi, anti KKN yang menjadi sebuah semangat dalam membuat pelayanan jauh lebih baik. Saya kira kurang lebih pesannya itu. Jadi bekerja keras, tidak korupsi, tidak berpolitik, netral dalam rangka pemilihan legislatif dan presiden di tahun depan.